pagi hari ini kita mendapat kunjungan dari tamu istimewa ini dari kelompok tani Sari Bunga Gianti maksud. Kelompok tani ini berasal dari Desa Gemito, Kecamatan Minggu-Sari, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Pada sesi ini, Bapak dari kelompok tani akan menyampaikan kisah sukses yang telah mereka lakukan dalam pembangunan KHL. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Dini dari Direktorat Jasa. Kemudian saat ini saya didampingi oleh Pak Agus dan Awan, beliau dari CDK 9 Magelang, selaku Direktur Kelompok Tani, dan dari kelompok tani sendiri diwakilkan oleh Bapak Paulus Sono yang pasti akan berbagi pengalaman kita. Kepada Pak Paulus dan Pak Agus, saya perkenalkan juga bahwa tamu-tamu undangan kita yang hadir saat ini adalah Bapak dan Ibu dari staf teknis dari 30 tetap berbeda sesuai siapa. Dan lain dari Direktorat Rehabilitasi Hutan di Jakarta. Untuk memandu acara hari ini, kita punya waktu sampai dengan 10.30. Mungkin Bapak dari KPK bisa menyampaikan pertama sampai dengan jam 10 dilanjutkan diskusi. Sebagai pengantar dari KPK sendiri sudah banyak kegiatan dilakukan seperti pengembangan kultur, kemudian struktur, dan ada juga pengembangan akan pengakuan, kemudian kendalian gunung juga dan pendidikan air. Nanti selengkapnya untuk itu pada Pak Agus dulu ya. Saya berikan kesempatan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua yang saya hormati para hadirin Bapak Ibu dari perwakilan BPJS seluruh Indonesia. Lihat yang saya kenal hanya beberapa di situ. Sudah biasa dan teman saya dari Perhutani dari belakang. Jadi perkenalkan, tadi sudah dikenalkan nama saya Agus, saya merupakan penyuluh kehutanan di BDK 9 Magelang. Ya, dalam kesempatan kali ini kami bersama teman-teman KTH diminta untuk menyampaikan kisah sukses. Kalau kisah sukses selalu mau gitu. Jadi nanti paparannya kiprah saja ya, kiprah KTH Sari Bunga Gianti dalam RHL itu saja. Karena kalau sukses masih banyak kekurangan dari keterangan saja. Nah, saya perkenalkan kami ke sini berempat. Ini Mas Farid ini merupakan salah satu pengurus di seksi penyelenggaraan pelatihan di KTH Sari Bunga Gianti. Kemudian ada yang duduk di sana itu Pak Ketuanya, Pak Lukman alias Pak Lulu. Beliau merupakan biasanya kalau di bidang di berbagai pelatihan terkait agrikultur atau budidaya hutan, madu spesialis habis serangan. Kemudian ada teman kami yang di bagian IT, Mas April yang ada di belakang. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini nanti lebih banyak Mas Farid yang akan menyampaikan sebenarnya kisah dan profil dari KTH Sari Bunga Gianti. Saya hanya mengantarkan saja bahwa pengalaman di tingkat tapak sebagai pelaksana nanti akan sebagian terekam di monitor. Nanti kami menayangkan video dan film berupa kebetulan KTH ini kemarin mendapatkan program konservasi tanah dan air berupa pembuatan habitat dan jam penahan yang jumlahnya itu 3 dan 4 dan 1 jam penahan. Kayaknya kalau efek
3 kali plak dan 1 jam penahan itu rehabilitasi hutan yang seluas itu efeknya kurang. Nah kalau menurut kami yang di lapangan, karena kemarin barusan dikunjungi juga dari UNS di Prodi Pengelolaan Hutan, ternyata 2 kali plak itu tidak mampu menahan sedimen yang begitu luas, catchment areanya sekitar 45 hektar. Mungkin bisa jadi pertimbangan panjenengan sebagai pengambil kebijakan, perumus kebijakan, kita memutuskan berapa sih sebenarnya dalam suatu wilayah RAL bisa ditempatkan dari plat atau jam penahan supaya lebih efektif dan efisien. Kemudian di tingkat tapak kita juga menjadi mengetahui betapa sulitnya nanti ketika kita apalagi membangun jam penahan atau garis di daerah Jawa yang notabene sungai-sungai itu kan tidak seperti toko di pinggir jalan, tapi harus masuk ke dalam lahan-lahan dengan jarak yang sangat jauh. Nah, monggo para pengambil kebijakan bahwa di sini perlu ada tambahan mungkin ideal langsir yang harus diperbarui. Kemudian harga bahan batu itu setiap tempat di wilayah kami, saya contohkan di Magelang itu beda-beda. Semakin kita naik ke arah gunung, tak Merapi, tak Sumbing. Kalau Merapi agak dekat ya, kalau di daerah Sumbing atau Sumbawa itu jadi lebih mahal. Itu selisihnya bisa minus sampai 100.000. Jadi ada beberapa hal yang mungkin kami sampaikan kepada panjenengan semua untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan terutama RUKKN, supaya dalam pelaksanaan kegiatan RKL ini bisa lebih baik lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, KTH Sariguna Binanti ini sebenarnya awalnya bergerak di bidang apikultur. Jadi ternyata dengan lockdown ini masyarakat itu lebih mau menanam karena mereka butuh tanaman pakan untuk ternak lebah. Tanpa itu mungkin akan kesulitan ketika mengganti tanaman, mohon maaf, hortikultura dengan banyak tanaman buah yang bunganya mengandung polen dan nektar. Kemudian karena di BPKS itu ada program pusat, nah setelah ada KTA kemarin dilihat wilayahnya sepertinya bagus untuk usaha. Untuk percontohan, kami mencoba mengajukan usaha ini di wilayah kerja KTH Sariguna Binanti dan ini masuk P1 kemarin sudah diadakan pengukuran dan langsung oleh kelompok segera ditindaklanjuti walaupun belum MOU, belum kontrak kerja, tapi sudah ada pembangunan teras dan penanaman bibit untuk silvopastur. Mungkin dari kami sedikit pengalaman saja dari pendamping. Selanjutnya kami mohon tetap bisa menampilkan filmnya dulu sebelum masuk ke menit pamit. Monggo. Kelompok tani hutan merupakan kelompok tani hutan yang berasal dari wilayah pegunungan khususnya di Pulau Desa Jenggo, Kecamatan Yudhistari, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.
Kelompok ini berdiri sejak tahun 2017, diketuai oleh Bapak Lukman atau Bapak Indoso. Anggotanya berjumlah 27 orang, terdiri dari 10 bapak-bapak, 5 ibu-ibu dan 12 anak muda. Kelompok ini termasuk kelompok binaan CDK wilayah 9 Provinsi Jawa Tengah. Berbeda sesuai obat Serani Progo dan didampingi oleh Bapak Anton Darmawan selaku penduduk utama. Alasan kelompok kami memanggil anak-anak muda agar anak generasi penerus tidak menjalani kemajuan terus, melatih bersosialisasi, bermasyarakat, memberi kesempatan untuk belajar serta mengembangkan bakat melalui media. Luas wilayah kerja KPASAR yang kurang lebih 45 hektar dengan kondisi alam berkumpul dan bergelombang. Dalam mengelola kawasan, kami melakukan kegiatan penghijauan lingkungan, terutama di sekitar mata air yang terus berkembang. Untuk mengelola kawasan, kami berusaha memiliki proses pertimbangan di antaranya untuk membuat saluran pembuatan bahan kami dari pembangunan bangunan TPA dan penyertaan yang telah yang dibantu oleh BPD Jokowi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami telah berhasil menjadi para pola pengelolaan model aplikasi dan sistem pasca menjadi pilihan kami dalam mengelola. Kami menanam tanaman buah dan sayuran untuk penanggulangan akses kerana. Sedangkan untuk portfolio menjadi tidak sebagai tanaman penuh teras tanpa bagi penyakit kami untuk memanfaatkan bahan maksimal. Kegiatan lain positif adalah pemanfaatan bersama teman. Kami akan dan kegiatan besar belajar kita. Menjadi pilihan selain serta edukasi dan budaya luar yang sudah berjalan begitu jauh. Salam besar dari kami dan menuju yang kembali menuju bersama kami. Ini profil dari latihan. Mungkin Mas bisa dilanjut sekalian yang pembangunan KTA.
Yo, kasih video deh. Alhamdulillah, sabun paripurna. Ibu boleh di atas untuk ya, yang terakhir ini pada menjadi saya Pak ya. Ya, terima kasih atas sharing videonya, Pak Bu. Selanjutnya, Pak Tahu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjutkan untuk selanjutnya, saya perkenalan dulu. Nama saya adalah Pak Wita Sumono. Saya adalah sebelum bergabung di KGS Saribungan Giati, saya mantan dari ex Sinarmas Bagian Pengukuran. Mungkin ada yang dari Kalimantan Barat, yaitu saya 13 tahun menghuni di sana. Setelah itu tahun 2021 saya pulang kampung di Magelang, dan ternyata di kampung saya itu udah berdiri kelompok tani hutan yang disebut KTH Saribungan Giati. Nah, profil dari kelompok tani Saribungan Giati ini, untuk nama kelompok tani diambil dari sebuah bukit yang terletak di sebelah selatan kampung kami, yaitu Bukit Giati. Maka nama tersebut kita ambil dari gunung tersebut. Kemudian alamat dari kelompok kami yaitu terletak tepatnya di Dusun Palar, Desa Bendika, Kecamatan Besari, Kabupaten Magelang. Geografisnya terletak di 800 mdpl ketinggian laut. Kemudian kelompok kami ini sebenarnya dulu terfokus pada pengolahan budidaya lebah madu. Sebelum melanjutkan, untuk kita ceritakan perjalanan lebah madu. Sebenarnya sebelum ada pembentukan kelompok tani itu, nenek moyang kami itu sudah membudidayakan lebah madu, cuma membudidayakan lebah madu itu yang diambil hanya madu dan
tidak ada pengembangan secara perawatan dan pengolahan. Nah, kebetulan di tahun 2015 itu pertemuan antara Bapak Agung dan Pak Dulukman itu, waktu itu Pak Agung ini selaku JDK dari dinas itu mencari obat untuk anaknya itu panas, sehingga mencari madu di tempat kami itu lah, bertempat si Pak Dulukman itu. Kemudian dengan adanya beliau, Pak Dulukman dikasih masukan, dan akhirnya pada tanggal 21 Juli 2017 itu Pak Duluk beserta kawan-kawan itu membentuk kelompok tani. Kemudian apa saja yang bisa kita lakukan dalam pengembangan kelompok madu itu? Ternyata kelompok KDH ini outputnya itu tidak hanya madu saja. Ternyata dari pengalaman kami atau beberapa waktu dari tahun 2017 sampai 2021 itu, ternyata kita bisa membuat edukasi kepada masyarakat sekitar dan lingkungan. Lebih banyak kunjungan dari anak sekolah, terus masyarakat, dan masyarakat yang lain. Kemudian selain itu kami juga membudidayakan silvopastor atau peternakan. Nah, pada sebelum ada kelompok KDH dari Bunga Giati itu, masyarakat di sekeliling kami itu sudah membudidayakan kambing dan sapi, tetapi cara perawatan atau melaksanakan peternakan itu tidak maksimal. Maka dengan adanya kelompok kami ini yang dulunya untuk tempat-tempatnya tidak modern, kemudian dari kelompok tani ini memberi masukan ke masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa menciptakan produk-produk atau output. Nah, seperti itu yang bisa Bapak Ibu lihat di layar. Sebelum ada kelompok tani itu, kelompok atau masyarakat itu memelihara kambing itu cuma di datang rumah kadang, terus perawatan kurang, terus ada polusi, sehingga merugikan di pihak yang lain. Nah, setelah ada kelompok madu ini, kelompok KDH dari Bunga Giati ini, mereka dari sedikit-sedikit diberi masukan, dan ternyata sekarang di kampung kami itu sudah ada kandang-kandang yang modern. Nah, terus kemudian yang didapat dari ini ternyata tidak hanya penjualan untuk dagingnya. Kalau dulu kita sebelum ada masukan dari ibu yang dikasihkan Pak Agung ke kelompok kami itu, kami paling cuma mendapatkan daging atau pupuk yang kurang maksimal. Tapi sekarang kita bisa membuat edukasi ke petani-petani yang lain. Terus selanjutnya naik Mas. Nah, selain itu kami juga melakukan penanaman HR yang kemarin itu alhamdulillah tahun 2021 kami mendapatkan program HR tersebut. Naik Mas. Nah, ini pohon durian dan pohon mangga. Naik Mas. Nah, dari kelompok madu tersebut ternyata tidak hanya madu yang dijual, tetapi kami juga menyediakan pengadaan koloni. Seperti kemarin kita sudah mengirim beberapa stok di wilayah kami, di sekitar wilayah kami dari daerah Temanggung itu 91 stok atau 91 koloni didistribusikan di kelompok-kelompok yang telah kita bekali atau kita di-tag bersama Pak Agung di JDK Wilayah 9. Naik Mas.
Terus untuk wisata edukasi di tempat kami, ini adalah berkat dari karya Sari Bungagianti dengan sering banyaknya berkumpul atau sering banyaknya kita diberi masukan-masukan bersama dengan Pak Agung. Kita ternyata bisa membaca potensi. Ternyata potensi di seputaran kami itu banyak sekali yang bisa dikembangkan untuk menjadi salah satu wisata edukasi, termasuknya adalah wisata madu. Naik Mas. Ini seperti yang Bapak lihat, ini adalah kita mengedukasikan kepada siswa-siswa dan ini dari masyarakat. Naik Mas. Nah, yang ini Mas, Mas. Nah ini kita juga kemarin dapat kunjungan dari Bekasi, diganti dari kelompok tani Ciganjur. Naik Mas. Ini wisata edukasi kemarin kita udah beberapa kali dari berbagai event dari kalangan mahasiswa pun kami juga memberi beberapa wawasan kepada mereka, kita sharing sama mahasiswa seperti itu. Naik Mas. Nah, kemudian di sebelah mata kami itu ada pendakian Kilimantan. Nah itu dari 12 pemuda kami yang bergabung di kelompok tani Sari Bungagianti itu, kami mengelola pendakian wisata Kilimantan yang terletak di sebelah selatan. Lanjut Mas. Nah ini Wisata adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu, bisa untuk rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Itulah pengertian wisata yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009. Berikut wisata pada secara konvensional untuk sejenak melupakan kegiatan dalam kehidupan. Aku selalu menghargai alam karena dengan kembali ke alam, aku merasa lebih tenang dan nyaman. Indonesia memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa. Bahkan masih banyak yang belum dijelma dan diketahui. Adalah salah satu wisata alam Indonesia yang belum terjamah dan diketahui. Malaka sendiri terletak di Kecamatan Nusari Magelang, Jawa Tengah. Tempat ini memiliki potensi pariwisata yang tinggi, mulai dari pendakian puncak Kilimantan, kopi khas Malang, hingga kampung Lebah Madu. Kata orang, jika ingin tahu lebih jelas sikap asli seseorang, ajaklah dari diri. Karena kita satu, tadi bisa menunjukkan sifat aslinya. Memiliki kejauhan dengan kehidupan, melakukan sangat kerja yang sedikit menyerah, berhati-hati sesuai yang mirip. Tentu sekali, kita memberikan beban untuk bagaimana melewati utara. Welcome to Wonder House. The secret listen. enak Mas. Nah di samping output wisata, terus penjualan madu,
pengadaan koloni, kami sudah dengan Yayasan Bagianti yang dari Desa Kediri sama C39, kami juga melakukan perlindungan mata air. Seperti kemarin tahun 2021 yaitu dilakukan penanaman pohon segonda di sekitar mata air. Terus selanjutnya adalah naik mas, ini salah satu hasil dari kami yaitu warung kecilan. Kemudian untuk legalitas kami yaitu dikukuhkan pada 8 Juli 2012 oleh Bapak Kepala Desa, dan badan hukum yang kami miliki adalah AU 0009 146H titik 01 tahun 2022. Kemudian sertifikat yang kami miliki yaitu yang pertama adalah sertifikat madya. 2 tahun kami berdiri, kami mendapat sertifikat madya dengan kemampuan 616. Kemudian selang 2 tahun lagi kami mendapatkan sertifikat kelas utama dengan kemampuan 830. Setelah itu kami juga mendapatkan SK Wanawiyata Widyakarya yang diberi nama Wanawiyata Widyakarya Sari Punggagiati, yaitu adalah kami ditunjuk sama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi kelompok tani yang bisa menularkan atau mengajarkan ilmunya kepada masyarakat atau kelompok-kelompok yang ada di sekitar atau di sekeliling lingkungan kami. Nah, mas, kemudian struktur organisasi untuk saat ini, struktur organisasi KTH dan Wanawiyata Widyakarya Sari Punggagiati untuk pendamping, untuk pelindung yaitu Bapak Kepala Desa, terus pendamping yaitu CDK wilayah 9 dari Kabupaten Magelang, untuk ketua Bapak Dulufan yang ada di sebelah sana, beliau dia adalah komandan kami. Kemudian sekretaris Bapak Siamu, untuk bendahara Mas Apriyadi, untuk si konsumsi Mbak Nuria, si teknik informasi Mas Eksan, untuk sesi pelatihan dan pemakaran adalah saya sendiri. Kemudian instruktur apikultur yaitu Mas Rol Cahyo. Untuk kurikulum Mas Anwarul Muna ini adalah anak rakil dari beliau Bapak Dulufan yang sekarang dia menempuh studinya S1 bagian teknik informatika. Kemudian instruktur belajar hutan adalah ini juga putra dari Bapak Dulufan, Mas Iksanuddin. Dia nyambi di Isuzu, ya, beliau adalah putra dari Bapak Dulufan. Terus Sarpas Bapak Saprotin, instruktur silvokatur adalah Bapak Ahmad Solikin. Kemudian untuk instruktur pendakian di Mantren Mas Iksanuddin. Terus kegiatan pengurangan kelembagaan yaitu kita lakukan dengan pertemuan rutin ataupun kita melakukan pelatihan-pelatihan di berbagai dinas yang ada di Kabupaten Magelang. Naik mas. Ini adalah proses dokumentasi. Terus ini pertemuan rapat pembentukan UPSA yang kemarin kita lakukan. Nah, sekarang kita sudah tidak berjumlah 27 lagi, jadi kita merekrut dari sekeliling kita masyarakat untuk dari sedikit kita menggabungkan dari yang dulunya nggak bisa pengen cuma tali begitu atau nggak bisa apa-apa, mari dengan adanya KTH ini kita rekrut, kita ajak bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi dan bisa memelihara lingkungan yang ada di sekitaran kita.
Next, Mas. Nah, ini salah satu kegiatan kami. Ini kita menimba ilmu dari Mas-Mas KKN UGM karena kami adalah mohon maaf, SDM kami itu sangat rendah sekali. Jadi setiap ada KKN atau ini kita mintakan bagaimana cara administrasi, terus bagaimana cara pengolahan pengolahan lingkungan atau menggali potensi yang ada di sebelah kami. Makanya kami sering aktif di samping dari mereka yang datang dari pihak universitas. Kami juga melakukan ikut pelatihan-pelatihan di berbagai dinas. Begitu. Next. Nah, ini adalah karena kami di seputaran kami adalah ada beberapa tanaman kopi. Kami juga mengikuti pelatihan lintas dinas dari binaan Pak Agung. Jadi kami dari Disdiknaker ada pelatihan klaster kopi, kita ikuti, kita kirim satu orang. Terus kemudian ini ada pelatihan juga dari AMP, kita ikuti juga AMP sama Disdiknaker. Nah, ini beliau adalah Mas Saudin dan Mas Apri yang mengikuti pelatihan pelestarian burung. Next, Pak. Nah, ini salah satu ikut bentuk dari kita caranya mencari ilmu karena kita orang kampung, orang desa ya Pak. Jadi kita itu aktif mengikuti kegiatan ini. Kita kemarin mengirim 3 orang, satu istrinya Bapak di rumah untuk mengikuti kegiatan teman parekraf di hotel Alana juga, saya sendiri. Terus Mas, nah ini adalah kegiatan dan penahan dari beberapa SOP di Jakarta. Jadi contoh kegiatan kami. Next, Mas. Nah, ini tali plat yang ada di wilayah kami. Next. Nah, ini terkait dengan apa yang disampaikan tadi Pak Agung terkait dengan usaha itu. Jadi kami sudah 2 bulan ini mensosialisasikan kepada masyarakat untuk membenahi mana area yang harus diperbaiki seperti perbaikan daerah seperti yang kita lihat di gambar tersebut. Next. Insya Allah sudah mulai progres. Ini di wilayah PK Pusat. Next. Lanjut, ini adalah kegiatan penghijauan lingkungan 2021. Saya sampaikan lagi. Next. Lanjut, Mas. Nah, ini penanaman akhir kemarin tahun 2021 itu pohon mangga sama durian. Lanjut, sama ini pohon durian. Lanjut. Nah, ini pengadaan koloni yang sudah dikirim kemarin di Temanggung. Next. Nah, seperti yang Bapak lihat ini dulu yang maksudnya sebelum ada pembentukan kelompok Sari Buah Giyanti itu kami cuma punya beberapa stok yang ada di wilayah kami. Untuk sekarang ini kami di wilayah kami itu sudah tersebar, sudah memiliki 400-an stok yang per bulannya itu untuk periode bulan ini itu hampir 560 botol marjan itu. Untuk pemasarannya kami sudah sampai Kalbar, Maluku, Jambi, Lampung, untuk pemasaran Ragunan. Next, Mas. Ini lakukan rehabilitasi wisata edukasi yang dihadiri oleh Pak Bupati juga ini menyampaikan. Terus lanjut. Nah, ini seperti yang Bapak Ibu lihat, ini model kandang zaman dulu. Naik. Nah, ini udah mulai ada beberapa 1-2 orang
sudah memiliki kandang-kandang yang modern. Lanjut Mas. Ini jasa lingkungan. Nah, ini adalah tempat kami untuk bermusyawarah, tempat kami untuk tukar pendapat. Biasanya kami kalau malam itu kumpulnya di gazebo ini. Next. Nah, ini masa lalu dan masa sekarang. Ini adalah awal pertemuan. Itu yang sebelah kiri itu bisa kita lihat itu adalah rumah awal pertemuan Pak Dulu dan Pak Agung. Nah, untuk sekarang sudah berubah menjadi tempat pertemuan gazebo. Gazebo itu next. Terus ini yang dulu lahannya kosong ada dimanfaatkan maksimal, ini sekarang sudah sebagai tempat pelatihan atau edukasi kelompok kami. Lanjut. Ini contoh. Ini awal-awal kita membuat stok, pengadaan stok. Terus yang sebelah kanan itu ada kunjungan dari anak-anak sekolah. Lanjut Mas. Sama. Lanjut. Lain sama. Lanjut. Nah, terus harapan kami dari tahun ini, 1 tahun ini, Mas, 1 tahun ini kami bisa memiliki bakal tanaman atau rehab area atau rehab wilayah, sehingga kami yang tahun kedua diharapkan bisa melakukan penanaman terkait dengan rusak kemarin. Kita bisa memperbaiki area-area yang dulunya gundul dan tidak bermanfaat itu, kami bisa mendapatkan dari manfaat tersebut seperti tanaman kayu, buah, dan rehab untuk teras tersebut. Naik Mas. Harapan di tahun ketiga ini kami bisa mendapatkan stok tanaman untuk peternakan. Jadi kami kelompok Sari Bunga Giati ini insya Allah akan berusaha maksimal untuk melaksanakan teknis usaha yang sudah dilaksanakan dengan 1 kemarin, dan kami terus berdiskusi terus terkait dengan adanya kegiatan usaha tersebut. Naik Mas. Lanjut. Ini semakin banyaknya teras yang dilihat, terus tanaman-tanaman buah yang ditanam, kami bisa mendapatkan stok air yang banyak. Karena dulu itu di sebelah selatan kami itu ada 2 aliran sungai yang dulunya itu persawahan, tapi untuk beberapa akhir ini untuk stok airnya berkurang. Jadi kami sangat berterima kasih adanya program tersebut. Mudah-mudahan dengan program tersebut kami bisa mendapatkan limpahan air atau stok tanaman untuk ternak kami. Lanjut Mas. Next. Lanjut Mas. Nah, ini harapan di tahun-tahun segitu 5 tahun ke depan itu. Lanjut Mas. Di 5 tahun ke depan itu kami bisa memelihara peternakan dan stok tanaman, stok pakan untuk ternak itu kami tidak kewalahan. Untuk saat ini jika musim kemarau itu kita sangat susah untuk mencari pakan ternak tersebut. Naik Mas. Nah, seperti ini kita bisa selain dari peternakan, kita juga bisa dari kelompok tani yang khususnya membidangi di madu atau apikultur itu, kami bisa mendapatkan stok bunga yang banyak atau stok polen untuk mencukupi stok polen untuk kebutuhan bunga tersebut. Lanjut Mas.
Ini mungkin dari kami cuma bisa berbagi cerita sedikit. Nanti jika ada pertanyaan silahkan nanti bisa bertanya. Dari saya sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu kepada Pak Khalid. Terima kasih Pak Khalid atas berbagi ceritanya ini. Yang saya tangkap ada apa ya? Mungkin karena anggotanya banyak yang muda-muda ya Pak ya. Jadi mereka senang belajar, kemudian mau belajar terhadap hal-hal baru. Mereka sangat tahu, energi di lapangan, kurang lebih begitu kan Pak? Iya. Oh ya, dan mungkin juga pendampingnya masih muda ya Pak. Sangat. Iya, gitu. Kami mengundang Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan, ini ada 4 bagian ya. Saya harapkan dari masing-masing lanjut ini bisa pertanyaan. Demikian juga dari teman-teman Direktur RH dari Subdit Penghijauan dan Subdit Reboisasi, silakan dipersiapkan pertanyaannya. Atau mungkin juga bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang ingin berbagi pengalaman di daerah asalnya, boleh kan Pak ya? Ya. Kami persilakan. Ya mungkin kalau belum ada yang ingin bertanya, silakan. Ini Mas dari Riau ya Mas? Oh ya, saya hafal karena sering lihat di Zoom. Silakan disebutkan nama, perkenalkan namanya, kemudian instansinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memperkenalkan diri, saya Abdul Rahim dari BPS Sindro Baru. Di sini Pak, kami alhamdulillah mendapatkan kawasan baru dan juga dapat ilmu baru dari pemaparan yang telah kami paparkan tadi. Nah di sini ya ini kaitannya itu tentang madu Pak. Jadi kan terkait pemakaian madu, kan banyak masyarakat itu sangat meragukan khasiat madu Pak. Sehingga banyak teman-teman kita yang di Riau itu, mereka itu kesulitan mendapatkan hasil penjualan itu yang meningkat. Karena masyarakat banyak yang ragu terhadap khasiat madunya. Banyak isu bahwa madu ini dicampur sama gula merah, ada juga isu madu itu sudah tidak murni lagi Pak. Nah jadi di sini bagaimana strategi Bapak dalam pemasaran madu dan juga meyakinkan kepada masyarakat ini loh madu kami itu pasti, sehingga pemasaran yang Bapak sampaikan tersebut selalu meningkat penjualannya Pak. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditampung dulu mungkin ya. Ada lagi yang lain? Pak Ari, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Karena BPS seniornya sudah komentar, juniornya juga mau komentar. Jadi ini kan anak baru. Baik, langsung saja. Kami ada sedikit kendala, tapi programnya RHL yang di kawasan Pursol. Kalau tadi saya lihat video paparan itu kok semangat banget, kaget, guyup, kompak gitu ya. Nah itu yang pertama yang saya tanyakan, kenapa kok bisa teman-teman KTH ini itu bisa punya semangat yang bagus dalam pembangunan program dari plak dan sebagainya. Karena kalau di Batam itu kendala masyarakat itu untuk belajar kompak itu berat karena mereka lebih cenderung mencari tambahan income di kota. Jadi perladangan itu hanya untuk semacam hiburan, selingan aja gitu. Nah maksud saya apakah di sana di lokasi Bapak ini itu memang mayoritas aktivitas kegiatan pencaharian itu di
wilayah KTH atau pedesaan. Jadi bisa dia saya punya semacam gambaran ternyata salah satu faktor yang mempengaruhi suatu kelompok itu kompak atau tidak itu terkait juga dengan aktivitas dalam hal pencarian gitu ya. Terus yang kedua terkait dengan program-program yang sudah ada itu sampai saat ini sudah pernah dilakukan semacam evaluasi oleh pihak eksternal atau belum gitu. Mungkin itu dulu yang pasti terlihat saya sangat ngiri dibandingkan dengan saya terkait dengan kompakannya tadi gitu. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Rohim dan Pak Arif. Ya, pertanyaan sudah cukup jelas Pak. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan dari yang pertama dari Pak Abdul Rohim. Bagaimana ketika madu itu sudah menghasilkan pemasaran bagaimana? Nah, ini pengalaman dari kelompok kami. Sebenarnya kalau ditambah dengan wisata edukasi, kebetulan lebah yang kita kembangkan itu adalah apis cerana, bukan mellifera. Jadi apis cerana itu bukan merupakan lebah yang malas, tapi dia punya karakter istilah Jawa pergi tanpa pamit alias minggat. Kalau makan tidak cukup, maka dengan adanya apis cerana ini memacu teman-teman di KTH itu harus menanam tanaman pakan lebah. Alternatifnya banyak sesuai dengan kondisi tempatnya masing-masing. Kalau di tempatnya Pak Bulman, Sari Pengertian ini karena di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut, durian masih bisa berbuah, madu durian. Kemudian ada alpukat, kemudian ada jeruk lemon California, kemudian yang paling mendasar untuk bahan baku madu itu mereka punya tanaman kaliandra HR. Itu mereka minta tanaman kaliandra 10 hektar. Kaliandra bukan untuk pakan ternak. Kalau di pakan ternak akan dipangkas dan tidak menghasilkan bunganya. Itu secara konservasi mereka jalannya dari situ karena ada kebutuhan. Dan ini nanti terkait dengan pertanyaannya Bapak Ari, kok semangat sekali? Bagaimana awalnya? Awalnya itu Pak Lulu dan teman-teman ini bukan sebagai ya sudah ada dasar dari nenek moyang mereka beternak madu apis cerana, namun hanya sebagai sambilan. Kemudian pekerjaan Pak Lulu itu ke Jogja menjadi tukang angkut tebu ya Pak. Kemudian sebagai gelandong penebang, sebagai buruh di lahan yang di daerah lain, Macul dan lain-lain. Kemudian ketika mau dibentuk kelompok waktu itu hanya 7 orang, saya tanya apa yang diunggulkan di daerah ini dengan sebagai petani. Ternyata tidak bisa jawab. Kemudian saya hitung pendapatan mereka per tahun. Maaf, ada yang setahun itu hanya 500.000. Kemudian saya tanya prinsipnya, ini boleh tanya Mas Lawit. Prinsipnya orang di desa Genito, Dusun Kelalar, rata-rata di Gunung Sumber itu lulus SD, kalau bisa ngarit, bisa maju, akan dinikahkan. Nah sekarang alhamdulillah satu persatu sudah ada yang SMA, walaupun yang SD juga masih ada. Sudah ada yang kuliah, termasuk anaknya Pak Dulu itu baru satu-satunya ya, satu-satunya memulai untuk kuliah. Jadi saya tanya, pendapatannya berapa? Kemudian kepinginnya apa? Ternyata kepinginan kelompok itu macam-macam. Setelah kita data, kita prioritaskan.
yang paling cepat untuk kita kembangkan apa? Karena mereka sudah menguasai lebah madu, ya kita kembangkan sesuai dengan budaya mereka. Yang tadinya itu lebah itu ada di glodok dari batang pohon kelapa, kita ubah supaya lebih produktif menjadi biskup. Kemudian kita ikutkan pelatihan supaya bisa membuat kotak dengan ring. Jadi satu kotak itu bisa isi 6-7 ring. Kemarin sore mereka panen satu kotak itu kalau cuacanya cerah, tidak hujan bisa sampai 5 botol. Nah, keuntungannya menjadi tempat wisata edukasi lebah madu. Kita mengedukasi pembelinya, Mas. Jadi kalau madu serana, musim kaliandra warnanya akan kuning emas. Kalau musim durian, baunya seperti durian. Kalau musim pohon sengon akan lebih getir, agak cerah. Musim bunga buah naga juga akan getir. Musim bunga berasan akan bening. Jadi beda-beda. Musim bunga insulin mereka diedukasi. Kemudian kalau memang kan dari 12 bulan itu ada masa pakerleknya 3 bulan. Mereka kalau ada yang silakan, kalau nggak percaya ke sini. Kami nggak bisa membuatkan madu karena madu itu yang buat adalah lebahnya itu sendiri. Dan setiap ada tamu jenengan mau saya atur pinara ke Kadesar Bunga Giyanti akan subuh dirasani gratis itu untuk ini loh. Kalau madu asli itu warnanya seperti ini. Kalau masih disarang akan tersegel secara alami seperti ini. Rasa dan bau juga seperti ini tergantung apa yang mereka makan. Bahkan sekarang untuk memacu pertumbuhan produktivitas madunya mereka sedang mengembangkan dubia karena banyak sekali netarnya. Jadi sekali lagi untuk penjualan mereka mengedukasi, bahkan Pak Ndolo itu dengan istrinya rela menjadi aktor ketika yang pesan orang luar Jawa minta divideokan saat itu juga saat panen, itu akan menambah kepercayaan. Gitu Pak Ndolo. Kemudian yang tadi menyambung dari Pak Ari, ketika saya tahun 2017 datang ke tempatnya Pak Ndolo, itu putranya Pak Ndolo yang paling terakhir itu baru SD nih waktu itu, baru SD. Kemudian ada putra putri dari teman-teman yang seumuran Pak Ndolo atau yang lebih tua lagi, itu juga baru kecil-kecil. Nah, ketika unik ini, ketika saya mengadakan pertemuannya di tempat Pak Ndolo itu, anak-anaknya sering diajak. Nah kok istilah itu sampai sekarang, sampai mereka dewasa itu senang ngumpul, kemudian mereka bahkan mereka bentuk kelompok sendiri yang masih ada di bawah struktur organisasi Tari Bunga Giyanti, namanya Berkah Kelanceng. Kemudian ada kelompok itu, ada kelompok ternak. Itu adalah putra-putra mereka. Jadi ketika kita masuk, kemudian contohnya membuat galiplak atau dampenahan, itu sangat sulit sekali. Galiplak itu jarak langsirnya sekitar 1 kilometer, 1 kilometer lewat pematang. Itu dari tempat tadi itu masih pakai manual. Nah, kita jelaskan dulu manfaat galiplak. Jadi kalau di tempatnya Pak Ndolo di Sumbing, rata-rata kali, sungai, alur itu dulu bisa dilompati Pak. Bisa dilompati. Nah, sekarang ini mereka sudah tidak bisa melompat lagi, harus pakai tangga karena lebih lebar. Kemudian kita kasih sosialisasi bahwa fungsi dari plat dan penahan itu adalah menahan laju erosi jurang atau erosi parit. Bahkan saya awal mengukur bersama teman-teman BPD ini dulu akhirnya itu turun harus pakai tangga, masih pakai bambu karena volume di Sumbing itu sangat dalam dan subur. Satu persatu mereka, oh iya, nek dikasih dari bawah udah dicetek.
kemudian ada beberapa. Jadi saya menempatkan gali plak itu tidak hanya melihat itu erosi alur atau erosi jurang saja. Ada beberapa lahan yang tadinya lahan pertanian tapi di kawasan catchment area itu tidak bisa terairi gara-gara kedalaman alurnya itu semakin dalam, jadi airnya nggak bisa naik. Nah kalau dikasih gali plak itu mereka bisa ketika sedimennya penuh kan bisa ngaliri lagi. Itulah yang membuat beberapa wilayah di Sumbing itu proposal yang masuk ke BPDAS untuk permintaan gali plak dan penahan itu sangat banyak, nanti bisa dibuktikan di BPDAS Rayu Pak Progo. Ya, dan mereka pengerjaannya karena sudah tahu fungsinya lebih banyak ke gotong royong, karena kalau dipikir-pikir pakai HOK rugi total, belum lansirnya, belum bahan bakunya itu selisih, terutama batu kalau di wilayah Merapi murah, tapi kalau dibawa ke Sumbing, wah jadi harganya jadi 1.100.000. Mungkin itu Pak Ari dan Mas Abdul Rahim. Yeah. Pak Awi, barangkali ada yang ingin ditambahkan, Pak? Silakan. Ini terkait dengan Pak Abdul Rahim. Itu biasanya untuk pemasaran kami memberi ini apa? Kalau itu barang asli kami ganti 100% dan barang itu dibuktikan di tempat kami, Pak. Kemudian untuk sarana kegotong-royongan kami ini, kebetulan kami di Dusun kami itu ada kegiatan kantornya itu aktif dari tiap 8 dino atau tiap hari Sabtu itu kami berkumpul, jadi kami saling-saling di situ. Jadi kami setelah melakukan kegiatan seperti ini atau kegiatan pelatihan di berbagai dinas, biasanya kami itu melakukan sharing. Ini ada kegiatan seperti ini yang akan dilakukan di kampung kami. Jadi untuk kebersamaan ini kami alhamdulillah sangat kuat. Ya, tapi ada beberapa mungkin ada yang kawan-kawan kami ada yang proyek dan lain sebagainya dan masih berat untuk memikirkan ngopi di luar atau bekerja di luar, itu padahal di sekeliling kami itu banyak potensi yang bisa dikembangkan dan bisa bekerja di sekeliling kita seperti itu. Jadi mohon maaf, ini ada satu tadi Pak Ari tadi yang belum terjawab ya, program-program apakah sudah dievaluasi atau belum. Jadi ini memang dari CDK itu rutin sampai tadi itu ada profilnya di video itu Bapak Kepala CDK kami Bapak Ijel Somatrohati, kami rutin turun ke bawah untuk melakukan monitoring dan evaluasi baik terkait vegetatif maupun yang terkait siklo teknis. Kalau vegetatif biasanya kita melakukan pengukuran, kemudian menerima geotagging sudah kami lakukan, kemudian persen hidup mati itu juga kami lakukan. Kalau terkait dengan das itu yang KTA itu biasanya tentang kebersihan pemeliharaan bangunan itu juga rutin kita lakukan. Kemudian biasanya kalau ada beberapa kelompok tani yang mereka terlena, dalam artian kalau gali plak dan penahan itu sudah jadi, alurnya sudah numpuk, mereka lupa mengarahkan alur itu ke spillway. Beberapa kejadian pengalaman, kalau sedimen itu menumpuk di salah satu sisi, kemudian air itu membuat alur sendiri, menabrak tebing yang kanan atau kiri, itu akan memperbesar atau merusak tebing yang satunya sehingga biasanya jebol di pinggir. Nah, makanya penting untuk petugas di lapangan atau dari para BPDAS ini yang nantinya akan turun bisa mengarahkan untuk kalau itu sedimen sudah penuh, ada monitoring, evaluasi dan arahan untuk bisa membuat alur itu agar tetap menuju spillway supaya alur itu tidak ngantem kanan kiri. Kalau di Sumbing untuk pengambilan sedimen kita nggak arahkan karena memang
alurnya dalam sekali dan tujuan kita adalah supaya itu tidak dalam gitu. Gitu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Dari Pak Arif dan Pak Abraham, cukup. Saya mengundang kembali Bapak Ibu yang barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Dari ibunya mungkin Mbak. Dari Pak Tua, ada yang ingin ditanyakan Pak, silakan. Ya, jadi tadi dari pertanyaan Pak Abdul Rahim mengenai khasiat madu sudah tidak bisa diragukan lagi ya Pak ya, karena masyarakat yang datang juga sudah menyaksikan sendiri ya, malah mencip ini madu apa dari tanaman apa gitu ya, berbeda hasilnya jadi seperti kopi ya Pak ya, nggak kalah lagi. Kalau kopi ada rasa putih-putih, kemudian asam atau apa itu juga bisa dijelaskan. Iya iya iya. Terkait juga dengan lebah nih Pak ya, sebenarnya tidak hanya di pedesaan saja gitu ya, pengalaman saya juga Pak tinggal di pemukiman itu saya pelihara lebah juga aktif, kemudian beberapa tahun itu saya mendapat apa ya testimoni dari tetangga sendiri yang melalui WA group katanya gitu, tapi tetangga saya dan beberapa suami ya Pak. Jadi terima kasih nih lebahnya sudah main di rumah saya gitu, lagi main di pohon jambu gitu. Jadi beberapa waktu kemudian pohon jambunya berbuah, padahal sebelum-sebelumnya itu tidak berbuah itu ya. Contoh saja karena memang dulu awalnya kami juga mengapa pelihara lebah juga karena ingin supaya ada penambahan ya polinator di lingkungan pemukiman. Gitu Pak. Kemudian Pak, sayangnya Pak, sekarang lebahnya pergi tanpa pamit. Mungkin juga karena pakannya juga kurang atau apa, saya juga kurang mendalami perilaku lebah ya Pak ya. Tapi dari sini saya dapat belajar juga bahwa harus ada pakannya ya Pak ya. Ya gitu. Senyum-senyum. Silakan yang lain. Bapak silakan. Perkenalkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan nama saya Dwi Hardianur dari Balai Pengembangan Tes di Kalimantan Barat. Jadi Bapak cerita Kalimantan Barat ya Pak ya. Lain bumbu, lain lalang kan Pak. Dan kadang bedanya masyarakat di Pulau Jawa sama di Kalimantan agak berbeda. Nah yang ingin saya tanyakan pertama Pak ke kelompok. Biasanya kan kelompok itu di desa Pak ya. Jadi ada kegiatan RHR, ada kegiatan bangunan BKTA. Nah, yang mana kan kegiatan itu biasanya dikerjakan oleh kelompok Pak ya. Nah, kalau kita di sana itu kadang terjadi agak konflik ya antara masyarakat. Masyarakat ini kadang melihat kegiatan ada uang gitu kan Pak ya. Jadi kalau mungkin Bapak tahu sendirilah masyarakat di sana. Gimana tiap kelompok untuk menjaga ketenangan dengan masyarakat yang tidak di luar kelompok, mungkin seperti apa, terus bagaimana cara-cara kelompok untuk mengajak masyarakat yang ya mungkin dibantu teman-teman dari JBK atau penyuluhan seperti apa gitu agar masyarakat yang lain ikut minimal ada keinginan untuk bergabung atau keinginan untuk tahu lah kegiatan apa yang akan dilakukan di kelompok itu. Mungkin itu yang ingin saya gali dari kelompok ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak. Jadi kami dari kelompok itu setiap kali ada kegiatan baik dari psikoteknis atau kegiatan lain itu kami ajak, ayo ini ada kegiatan seperti ini, terus teknisnya seperti ini. Nanti dari situ mereka ada beberapa yang
pro dan kontra seperti itu Pak. Nah, seperti itu. Jadi nah, untuk pro dan kontra itu mesti ada. Nah, jadi tetap apapun kegiatan yang dilakukan di KTS Bahagia itu kami tetap nge-share ke lingkungan kami Pak. Jadi nanti juga misalkan seperti UPSA ini Pak. UPSA ini kan kami melibatkan di luar kelompok tani Pak. Jadi kami seperti yang saya sampaikan tadi itu di forum Karang itu kami sampaikan. Jadi ini KTH dapat program seperti ini. Terus teknis-teknisnya harus mengikuti apa yang ditentukan oleh pihak-pihak terkait seperti itu Pak. Nah, mereka yang berkeinginan atau tidak kontra sama apa berkeinginan untuk bergabung ini, kami buatkan surat perjanjian. Jadi nanti harapan dari kelompok kami itu apa yang akan dilaksanakan itu tidak cacat secara administrasi ataupun kegiatan-kegiatan yang lain seperti SPJ dan sebagainya. Kami nanti misalkan SPJ ada kegiatan ini A, kegiatan A, terhadap dokumentasi dan administrasi harus diselesaikan secara maksimal agar nantinya kita tidak cacat administrasi dari dinas-dinas terkait seperti itu Pak. Mungkin itu Pak. Jadi kami tambahkan ya Pak. Jadi pro dan kontra itu pasti ada. Namun kalau saya dari sisi pendamping itu pasti memegang dulu pokok. Jadi penokohan di desa di lereng Sumber itu sangat penting perannya. Yang satu itu, yang pertama itu, yang kedua adalah kepercayaan. Dari saya mulai mendampingi kelompok Tani dan Sari Pengajian itu yang namanya ketua itu nggak pernah megang uang, bendahara tuh. Jadi semua hitung-hitungan administrasi dan lain-lain, proyekan dan lain itu jelas sekali itu disampaikan. Dan beliau tidak pernah memegang uang. Yang memegang bendahara kemudian diserahkan ke seksi-seksi. Yang ketiga yang mungkin tidak banyak dilakukan di tempat lain, karena di dusun Palaar itu adalah dusun nggak gede banget lah. Kakaknya berapa ya Mas? 96 kakak. Jadi kalau Bapak lihat di seragam mereka itu di belakang ada tulisan Sari Pengajian di grup. Jadi saya berusaha memberikan peran sebanyak mungkin. Jadi di bawah Wanawiyata Wijaya Karya itu ada kelompok ternak, ada kelompok jeruk, ada kelompok pelancong, ada KTS Bahagia itu sendiri, ada basket ajaran. Dan kalau ditanya mereka itu banyak pengurusnya, pengurus semua. Jadi mengorangkan muongke itu ternyata dengan memberi peran itu akan lebih efisien untuk meraih suatu tujuan. Dan itu kemarin ada yang anak muda tanya, kok bisa ya Pak kita bisa sama-sama kayak gini? Coba dilihat, ternyata KB BKW ya semuanya masuk dalam struktur organisasi walaupun spesifikasinya beda dalam satu Sari Pengajian. Itu tambahan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Jadi mengorangkan ya, memberikan peran kepada seseorang gitu ya Pak, sehingga dia lebih bertanggung jawab mungkin Pak ya. Kemudian juga berkeinginan kuat ya, untuk lebih mengembangkan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tidak terasa sudah sampai jam 10.30. Kita akan melanjutkan acara berikutnya. Saya yakin bahwa apa yang tadi sudah sempat dibagi oleh Pak Awid, Pak Agung ini bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu di wilayah kerjanya masing-masing. Dan kami berharap apa yang dicita-citakan oleh kelompok tani Pak, tadi ingin harapannya ke depan, ingin ternaknya lebih banyak, ya, sumber pakan yang melimpah ini akan menjadi kenyataan ya Pak ya, terwujud dengan usaha yang sungguh-sungguh pasti tidak akan hasil gitu ya. Pada Pak Agung juga tetap semangat untuk membina kelompok tani
Ini sudah mendapat banyak sertifikat ini Pak tadi disebutkan. Oke, alhamdulillah ya. Kemudian juga mungkin Bapak ini tidak keberatan ya kalau kelompok tani Bapak menjadi kunjungan apa ya apa ya wisata apa ya biasanya studi banding dari bapak-bapak dari luar Jawa mungkin yang ingin lebih banyak belajar itu dari saya pikir sudah cukup untuk sesi hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada penyampaian kami yang kurang berkenan. Demikian saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Mas